A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Ghafir, surah ke-40 ayat 50 sampai 58. Qalu, para penjaga neraka jahanam, malaikat Jabaniyah, malaikat Malik ya, penjaga neraka. Berarti ini banyak ya, qalu ini. Jadi bukan satu malaikat, bisa ratusan ribuan, hanya Allah yang tahu. Awalam, apakah tidak taku ada ta'tikum, datang kepada kalian rusulukum, rasul-rasul kalian, bil bayinati, dengan membawa bukti, membawa mukjizat yang nyata. Qalu, mereka berkata, siapa nih orang-orang yang di neraka itu berkata, orang kafir, bala, benar, telah datang kepada Nabi para rasul. Qalu, nah penjaga neraka ngomong lagi nih, berkata lagi, fad'u, berdoalah kalian kalau begitu, berdoa kalian, berdoalah, minta kepada Allah agar kalian jangan disiksa. Lalu wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah doa orang-orang kafir kecuali dalam kesesatan, kesia-siaan. Ini masih menjelaskan tentang keadaan neraka. Kita harus tahu nih. Jadi Allah menjelaskan kepada kita dan kita harus meyakini bahwa ini kejadiannya pasti dialami. Ini bagian daripada iman. Iman itu yakin, iman itu patuh, iman itu pasrah. Jadi orang yang yakin, yang patuh, yang pasrah, yakin betul bahwa ini kejadiannya pasti. Karena Allah yang ngomong, Allah yang berfirman. Ini keadaan neraka, para malaikat penjaga neraka ini berkata. Di sini kalimat qalu berarti malaikatnya banyak. Berarti anak buahnya malaikat Malik ya. Malik atau malaikat jamin anak buahnya lah. Jadi banyak tuh kan. Karena qalu bukan satu malaikat. Mereka berkata, awalam taku ta'tikum rusukum bil bayinat. Ya, apakah belum datang kepada kamu, kepada kalian semua rasul-rasul yang membawa bukti? Ya, apakah enggak pernah datang tuh nabi, enggak pernah datang rasul kepada kalian sehingga kalian masuk neraka, kira-kira begitu. Ya. Jadi pertanyaan malaikat yang di neraka kepada penghuni neraka. Apa jawaban penghuni neraka? Qalu bala, benar. Nah, ngaku dia sendiri kan. Telah datang kepada kami nabi-nabi dan rasul, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, semuanya dengan bukti, dengan mukjizat, dengan kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, Suhuf Ibrahim, dengan bukti yang ada, dengan mukjizat-mukjizat masing-masing nabi. Nah, kalau begitu malaikat ngomong lagi nih penjaga neraka. Qalu fad'u, berdoalah kamulah, doa. Berdoalah kamu untuk diri sendiri. Ya. Maksudnya kami ini, malaikat ini enggak mungkin mendoakan kamu ya. Malaikat tidak mungkin mendoakan orang yang ada di neraka, enggak mungkin. Nah, kalau kita nih Pak, alhamdulillah nih, ini kata Rasulullah nih ya. Ini malaikat, maka bahkan dalam Allah kan, dalam surah Al-Fajr kan, dalam surah Al-Fajr itu wal fajri walail asri wasyafi wal watr. Nah itu semua malaikat hadir di waktu subuh. Malaikat malam, malaikat siang. Ngapain? Mendoakan kita. Kalau kita berdoa nih, makanya jangan sia-siakan doa saat ini ya, karena diaminkan oleh para malaikat. Ya. Kemarin hari Sabtu kan, ulama harismatik Betawi dipanggil oleh Allah, Kiai Haji Sofwan Nizami. Sebelum wafat beliau memberikan ijazah, dan ijazah itu langsung saya viralkan, saya kirimkan ke medsos saya, ke Instagram, ke WA, ke mana-mana gitu. Itu ijazahnya luar biasa. Jadi kalau Bapak punya masalah yang sangat amat, apapun masalahnya, rezeki, masalah anak, masalah hutang, masalah apapun,
Ya baca surah Al-Insyirah 11 kali selesai sholat 5 waktu. Tadi saya baru kita sekali doang ya. Mas sekarang tadi Alam Nasroh rakaat kedua dan tadi baca Alam Nasroh. Alam Nasroh itu lebih, terus baca doa, ada doanya tapi minimal itu aja 11 kali setelah sholat 5 waktu. Setelah zuhur, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya, setelah subuh. Saya baru ngamalin beberapa hari aja menghadapi kemudahan-kemudahan yang di luar dugaan. Coba dah Pak amal. Ya qabil itu ya ijazah ini langsung dari Kiai Haji Sofwan Nizami almarhum, Allahumma firlahu. Ya, beliau wafat setelah tahajud. Ya, hari Sabtu kemarin. Tokoh masyarakat Hidayat Nur Wahid, Anies Baswedan, ya, mantan Menteri Agama, para ulama, para habaib, ribuan orang yang menyolatkan jenazah. Kita juga ikut takziah, selesai pas banget Allah takdirkan kita subuh kelilingnya di daerah Ciputat. Langsung aja kita menuju lokasi almarhum itu kediamannya di Pondok Pinang. Dekat sekolah Polwan itu, sekolah Polwan kan ada sekolah Polwan dekat Manfaat ya, dekat dulu saya sekolah. Subhanallah, wajahnya indah, sejuk banget ya. Itulah orang wafat kalau ulama wafat. Ini ulama mulai bocor lagi nih DKI di Jakarta ini ya. Ya ditinggalkan ulama karismatik ya. Masya Allah. Kitab kuningnya luar biasa. Jadi amalan itu ya, amalkan Al-Insyirah, Alam Nasrah 11 kali selesai sholat 5 waktu. Lalu kita minta doa apa? Minta rezeki, minta utang lunas, minta jodoh, minta sehat, minta apapun. Itu cepat banget dikabulkan. 11 kali. Alam Nasrah alaka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zuhrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Masalah tuh masyaallah dimudahkan seluruh urusan kita. Nah, ini malaikat mendoakan. Nah, kalau di neraka malaikat enggak mau doain. Makanya sampai dikata malaikat, "Padu, doalah sendiri-sendiri lo." Doalah kalau bahasa kasarnya, silakan doa lo masing-masing lo. Ya. Ya. Silakan minta kepada Allah tuh. Ya, kami malaikat kalau dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan tidak akan mendoakan kalian. Kami tidak mau mendengar kalian. Kami tidak menginginkan keselamatan kalian. Kami berlepas diri dari kalian semua. Silakan kalian berdoa. Berdoalah kalian. Ya, dan doa kalian itu tidak akan dijawab oleh Allah. Apa kata Allah dalam surah ini? Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Ya, tidaklah orang-orang kafir berdoa kecuali dalam kesia-siaan. Artinya sia-sia doanya, nggak bakalan diterima, tidak akan dikabulkan, ditolak oleh Allah, nggak mungkin. Ya, nah, jadi artinya amalan sia-sia, orang di neraka minta keringanan, nggak ada. Ya di neraka gimana? Kecuali kalau di dunia minta keringanan dari hukuman mati sampai hukuman 20 tahun. Dari 20 tahun potong lagi. Itu si sampo tuh. Sampo. Ya. Iya kan? Ya itulah karena kita ini makainya KUHP. Tahu Pak KUHP Pak? Itu singkatan tuh. Karena uang habis perkara. Semakin banyak uang, semakin mudah perkara itu diberikan kemudahan. Ya. Nauzubillahimin. Makanya jangan sampai ya kita minta kepada Allah, Allahumma azirni minan nar, ya Allah jauhkan hamba dari api neraka. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Inna sesungguhnya kami lanansuru rusulana, sungguh kami pasti akan menolong rasul-rasul kami, walladzina amanu dan orang-orang yang beriman, fil hayati dunya dalam kehidupan dunia, wa yauma yaqumul ashhad dan pada hari mereka berdiri para saksi-saksi memberikan kesaksian. Kapan itu? Di padang mahsyar di hari kiamat nanti. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-51 ini ya, bahwa kamilah Allah lah akan menolong para rasul. Kamilah Allah lah akan menolong orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia. Ya, dalam kehidupan dunia Allah tolong. Lalu ada pertanyaan, kenapa ada nabi yang dibunuh
Kenapa ada nabi yang diangkat oleh Allah? Nabi yang dibunuh itu diantaranya Nabi Zakaria, dibunuh oleh orang Yahudi. Nabi Yahya, Nabi Sa'ya, ini mengatakan Nabi Sa'ya ini, ya kan? Kemudian ada yang diusir, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Musa diusir kan? Ada yang diangkat oleh Allah ke langit, Nabi Isa alaihissalam. Itu kan. Jadi kita harus ingat Pak, pertolongan Allah itu bisa berupa diangkat derajatnya Nabi itu semakin tinggi di hadapan Allah, ya. Jadi kita melihat pertolongan itu jangan dengan kacamata dunia, ya. Contoh misalnya nih, kapan pertolongan datang kepada orang Palestina? Setiap hari dibunuh, dibantai. Kita harus yakin suatu saat merdeka pasti Palestina, pasti itu. Kapannya wallahu alam. Makanya jangan lupakan doa. Kita nggak bisa mampu ke sana, tapi kan kalau doa mampu. Nyampe kan? Pasti Pak. Kunut nazilah. Kalau di Azikro 5 waktu kunut. Kunut apa? Doain Palestina. Zuhur, asar, maghrib, dan subuh. Kita subuh doang tadi ya. Gak apa-apa kalau Bapak melaksanakan kunut 5 waktu boleh. Apalagi kondisi yang sangat darurat. Saudara-saudara kita setiap hari dibantai, dibunuh. Pemimpinnya sudah duluan syahid, syuhada. Cara Allah menolongnya sampai hari ini, coba lihat. Itu gempuran bertubi-tubi, Gaza sampai hari ini gak dikuasai. Padahal kota kecil itu Gaza itu. Mungkin lebih besar dari Jakarta lihat. Depok lihat. Nggak dikuasain sampai hari ini, nggak bisa dikuasain kan? Itu bukti pertolongan Allah kan? Karena banyak, ya walaupun terus-menerus digempur dengan bom, dengan macam-macam, dibantai, dibunuh, tapi sampai hari ini nggak bisa dikuasai. Itulah, ya kan? Karena kekuatan iman. Padahal seperti Yahya itu, ya, syahid syuhada itu ketika diotopsi mayatnya, jenazahnya almarhum itu kelihatan 3 hari 3 malam nggak kena makanan. Ya. Bayangin 3 hari 3 malam nggak ada masuk ke dirinya, tapi tetap berjihad. Bayangin Pak, 3 hari 3 malam nggak makan apa-apa, hanya minum aja. Minum juga susah. Ketika diotopsi, Allah Akbar, syuhada pemimpin Palestina. Allah, masya Allah, luar biasa. Makanya kalau kita ngalamin ini lagi, kita ini lagi banyak masalah berat banget. Lihat aja Palestina, kita nggak ada apa-apanya. Jadi kalau ketika ngelihat ada masalah berat, ya, lihat Palestina Pak, kita nggak ada apa-apanya. Di mana pertolongan Allah? Allah tolong dengan caranya. Makanya jangan lihat dengan kacamata dunia. Ketika kita menghadapi masalah berat, lihat Allah tolong dengan caranya. Akhirnya kita jadi semakin taat, itu kan ya. Ya, semakin beribadah, semakin khusyuk ibadah kita. Masya Allah. Nah, pasti Allah tolong. Lanan suruh. Makanya kalau belajar ilmu nahu, ini ada kalimat lam, ada huruf lam taukid namanya. Lalu juga ada huruf nun taukid. Bahkan kalimatnya inna. Kalau kita tuh pasti, sungguh pasti Allah kami menolong rusulana, para rasul-rasul kami. Pasti Allah tolong. Semua rasul itu, semua nabi itu ditolong oleh Allah. Dan juga bukan rasul juga, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Nah kita ini Pak, pasti Allah tolong. Pasti Allah tolong. Di mana ditolongnya? Fil hayati dunia, dalam kehidupan di dunia Allah tolong. Apa sih dunia ini? Ya rezeki, ya sehat, ya keluarga sakinah, anak soleh-soleha, ya kan? Ya kalau punya hutang lunas, kalau punya hajat dikabulkan, itu namanya pertolongan Allah. Kalau di dunia, ya kan? Nikmat ibadah. Di akhirat, wa yauma yaqumul ashhad, dan pada hari di mana disaksikan para saksi-saksi. Artinya kita ketika di akhirat ini, ya, di padang mahsyar disaksikan bahwa Allah menolong kita dengan apa? Dengan, kalau dalam hadis Rasulullah itu ada 7 kelompok manusia ketika di padang mahsyar tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Sab'atun yuzilum Allah la zilma illa zillu, imamun adil, dan seterusnya. Itu orang-orang yang Allah tolong. Ya yaqumul hisab. Ayat 52. Yauma la yanfa'u zalimina ma'jiratuhum
walahum la'natu walahumul la'natu walahum su'uddar. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang zalim nih? Kalau Rasul dan orang beriman Allah tolong, bagaimana dengan orang yang zalim? Yauma, pada hari, la yanfa'u zalimin, tidak bermanfaat bagi orang-orang zalim, ma'jiratuhum, ya, ma'jiratum itu artinya tebusan-tebusan, ya, duit-duit, harta-harta, jabatan-jabatan, ya kan ya, alibi-alibinya mereka. Walahum la'natu, dan bagi mereka laknat, murka Allah. Walahum, bagi mereka su'uddar, seburuk-buruknya tempat, sejelek-jeleknya tempat. Apa itu? An-nar, itu neraka. Artinya beda dengan orang zalim. Siapa orang yang zalim? Orang zalim itu adalah, kalau bahasa sederhana, zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, zalim. Ya kan ya? Pakai peci di kaki, zalim tuh ya. Pakai sepatu di kepala. Ya, laki-laki pakai baju perempuan, perempuan pakai baju laki-laki. Itu namanya zalim, bukan pada tempatnya. Ya. Bukan pada tempatnya. Itu secara sederhana mana zalim. Kalau zalim itu adalah orang yang menduakan Allah, musyrik, itu zalim yang paling besar. Orang yang melakukan dosa itu zalim. Makanya doanya Nabi Adam apa? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Kami ini zalim ya Allah. Padahal kesalahannya satu, cuma makan buah khuldi. Nabi Adam mengaku dia zalim. Apalagi kita, dosanya banyak tapi nggak pernah ngaku zalim ya. Ya Allah, zalim. Itu hanya cuma makan buah khuldi. Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Dan taubatnya dikabulkan bukan sehari dua hari, Pak. 40 tahun baru dikabulkan. Setelah 40 tahun baru dikabulkan, barulah bertemu dengan Siti Hawa, Siti Sahrasi Hawa di Jabal Rahmah, itu dalam riwayat ya. Makanya orang jamaah haji, jamaah umroh, ya, pada ke Jabal Rahmah nulis namanya dan istrinya, pacarnya, kekasihnya, supaya apa? Supaya langgeng katanya. Ini merusak, Pak, ngotorin bahkan, ya Allah, itu hurafat tahayul. Jangan tuh ya, jangan sampai ikut-ikutan. Iya, doa, kalau doa emang iya. Jadi ada orang nih, kalau di Jabal Rahmah itu sengaja bawa spidol. Yang lebih parah lagi, KTP dibuang, KTP dia sama KTP bininya dibuang, ditaruh di situ. Supaya apa? Kata langgeng katanya rumah tangganya. Apa-apaan? Malah merusak, Pak. Ada KTP suami istri. Ada, supaya katanya rumah tangganya langgeng katanya. Aduh. Ada foto-foto, ngasih foto dia sama foto pacarnya, pacar bininya, supaya langgeng cintanya abadi. Aduh, nggak ada. Itu malah mengotorin tuh, sampah berserakan. Kemudian malah udah ada itu kan, ada larangan-larangan kan. Tapi anehnya ada juga yang jualan itu, bukan jualan ya, jualan spidol. Aduh, ada. Ya, memang kan nggak 24 jam kan askar. Ya, askar itu kan nggak 24 jam ngeliatin kan ya. Allah Akbar. Ya Rabbana. Ada aja. Ini jangan sampai kita kalau haji umroh itu jangan melakukan itu ya. Memang betul ya, walaupun di riwayat dipertanyakan bahwa Nabi Adam berjumpa di Jabal Rahmah. Di situ doa aja, minta supaya kita seperti Nabi Adam dan Siti Hawa, begitu berdoa supaya dosa kita diampuni seperti Allah ampuni dosa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Jadi orang-orang yang zalim tidak bermanfaat, ma'juratum apapun ya. Ma'juratum itu bisa kekayaannya, bisa doanya, bisa jabatannya, kesuksesannya di dunia. Nggak ada manfaat sama sekali. Walahum la'nah, dan juga laknat, bahkan mereka itu dapat laknat Allah. Laknat itu artinya murka, Allah murka kepada mereka. Ya kenapa murka? Ya karena mereka tidak mau menyembah Allah. Walahum su'uddar, dan bagi mereka orang-orang yang zalim seburuk-buruknya tempat tinggal, yaitu apa? An-naru, neraka. Nauzubillahi. Kemudian 53. Walaqad ataina Musal huda, dan sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Musa akan hidayah. Yang dimaksud huda di sini adalah At-Taurah, kitab Taurat.
Ya. Wa awrasna bani Israil al-kitab, dan kami wariskan kepada Bani Israel adalah kitab, yaitu kitab Taurat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 53 tentang Nabi Musa. Nabi Musa ini kan lama berada di mana? Bukit Sur. Bukan Bukit Sur ya. Bukit Sur sih. Apa namanya? Tursinia ya. Jadi minta kepada Allah selama 40 hari 40 malam baru dikabulkan. Itu mendapatkan kitab Taurat. Beda dengan Al-Quran. Apa bedanya? Kalau Al-Quran turunnya berangsur-angsur. Jadi sesuai dengan peristiwa, sesuai dengan kejadian. Tapi kalau Taurat sekaligus Pak turunnya. Sekaligus turun kitab Taurat. Itu bedanya. Nah, ini kitab ini yang Allah turun kepada Nabi Musa, ya, masalah sama dengan. Jadi kalau kita baca Al-Quran, itu kitab Taurat udah ada di Al-Quran. Kalau bapak pengen baca Injil, nggak usah baca Injil, baca di Al-Quran. Injil udah ada di Al-Quran. Sebab Taurat Injil sekarang itu sudah bercampur baur dengan jiplakan, ungkapan, atau ada yang ditambah, ada yang dikurangi, ada yang dihilangkan oleh orang para pendeta-pendeta. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi Musa akan hidayah, akan petunjuk, yaitu kitab Taurat, mukjizat. Di antara tongkatnya itu bisa berubah jadi ular, bisa membelah lautan dan bagaimana macam-macam lah. Ya, itu bagian daripada mukjizat. Ya. Dan juga Allah mewariskan akan umatnya yaitu Bani Israel dengan kitab Taurat. Ya, dengan kitab Taurat. Huda wa zikra lil albab. Nah, kitab Taurat ini adalah hudan, petunjuk. Wa zikra, dan sebagai zikir, peringatan lilul albab, bagi orang-orang yang cerdas. Ulil albab ini banyak dalam Al-Quran dijelasin. Ulil albab ini akalnya cerdas, hatinya bersih. Atau kalau istilah Ari Ginanjar itu 3 kecerdasan. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Lalu ada yang menambahkan lagi nanti, sekarang ada kecerdasan sosial. Jadi orang itu cerdas itu kalau memenuhi 4 kecerdasan. Intelektual, akalnya cerdas. Kenapa? Karena diolah, belajar, menuntut ilmu, ngaji. Ya kan? Kecerdasan emosi, emosional itu artinya emosinya mampu dikendalikan, nafsunya, tidak mudah marah. Karena dia sadari la taqdab wa lakal jannah. Jangan kamu marah, maka kamu Allah berikan surga. Ya kan? Kemudian kecerdasan spiritual. Apa itu kecerdasan spiritual? Agamanya, ibadahnya, zikirnya, wiridnya, baca Qur'annya, sedekahnya, infaknya. Lalu yang keempat, kecerdasan sosial. Apa kecerdasan sosial? Yaitu bermasyarakat. Ya, khairun nas anfa'u linnas. Orang terbaik adalah orang yang bisa memberikan manfaat. Bukan manfaat, Pak. Orang terbaik itu tidak sendiri hidupnya, karena kita ini makhluk sosial, memberikan manfaat sesuai dengan kemampuan. Ustadz dengan ilmunya, ya, jamaah dengan fisiknya, dengan hartanya, orang kaya dengan hartanya, jabatan dengan tanda tangannya. Nah, itu bermanfaat tuh. Ya, semuanya bermanfaat. Jadi bagaimana istilah Agim itu 3 sak. Kalau orang yang terbaik itu, beliau itu mengibaratkan kalimatnya 3 sa. Apa itu sa? Pertama, saya aman bagimu. Saya aman bagimu. Ya, kalimat saya aman bagimu berarti kita itu memberikan keamanan kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita. Sa yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Jadi menyenangkan dimanapun kita berada, menyenangkan orang lain. Pantang menjadi provokator, menyenangkan. Menyenangkan istri, menyenangkan anak, menyenangkan keluarga, menyenangkan tetangga, menyenangkan kesemuanya. Ya gimana sih kalau bisa menyenangkan gitu. Jadi pantang nyinggung orang, nyakitin orang, karena selalu ingin menyenangkan terus. Lalu yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Bermanfaat. Ya, bermanfaat buat istri, buat anak, buat keluarga, buat tetangga, buat jamaah, bermanfaat. Jadi 3 sa amalin hidup bahagia gitu. Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Kalimatnya ringkas padat ya ini.
Ajib ini. Ya. Nah, Allah memberikan kitab Taurat kepada Bani Israel. Kitab Taurat ini pertama hudan, petunjuk. Ini benar, ini boleh, ini halal, ini haram. Sama dengan Al-Quran kan. Lalu wazikra, zikir. Zikir itu peringatan. Kalau kamu taat, surga. Maksiat, neraka. Ya udah gitu, jelas kan. Jadi kalau kita melaksanakan yang halal, Allah ridho, Allah masukkan kita dalam surga, dan Allah bahagiakan dunia akhirat. Kalau kita melakukan yang haram, Allah murka dan ya kesengsaraan dunia dan akhirat. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada kalian. Jika kalian berbuat buruk, buruk itu kembali kepada kalian. Nah, makanya kita selalu berbuat baik karena kembali kepada kita sendiri kan. Allah. 55. Fasbir, sabarlah hai Muhammad. Ayat ini ditujukan pada Nabi Muhammad ya. Berarti ditujukan kepada kita juga. Sabarlah. Inna wa'dal haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu hak, benar, pasti. Allah janji orang beriman surga. Allah janji orang kafir neraka. Itu pasti, Pak. Bi ghairi sultanin atahum, tanpa alasan dalil yang jelas atau yang telah datang kepada mereka. In fi sudurihim, tidak ada dalam dada mereka illa kecuali kibrun, kebesaran, sombong, mahum bibaligi, yang mereka mampu mencapainya. Fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Inna was-samiul basir, sesungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ayat 56 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita ya, kok sono-sono sih? Masya Allah, matanya kemana-mana nih. Aduh, ulang, lompat. Kok 55 sampai 56 sih? Aduh. Ulang lagi ya. Fasbir, sabarlah. Inna wa'dal haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Wastaghfir, minta ampunlah engkau ya Muhammad rizabik untuk dosamu. Wasabbih, bertasbihlah kepada Allah. Bihamdi rabbika, dengan memuji Allah. Bil asi wal ibkar, di waktu petang dan waktu pagi. Ini kembali ini. Ya, jadi waktu sore dan waktu pagi. Ya. Jadi perintah Allah kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita, sabar. Sabarlah engkau. Sabar. Sabar itu kan ada 3, Pak ya. Pertama, sabar dalam taat, menjalankan perintah Allah. Ini kan Pak, dingin-dingin begini Pak, Masya Allah. Apalagi subuhnya sekarang jam 4 berapa nih? Jam 4 lewat 6 apa lewat 7 ya. Berat banget kan, udah dingin, bangun, gelap. Oh, sabar. Ya, sabar. Ini pahalanya besar banget. Sabar dalam taat, sabar dalam mengikuti pengajian subuh kan enak kan. Ngambil selimut, tidur, merem, enak banget kan. Ya, sabar. Yang kedua, sabar menjual larangan Allah. Tidak mau berbohong, tidak mau berzina, tidak mau maksiat. Yang ketiga lebih berat lagi nih Pak, sabar dalam menghadapi masalah hidup, ujian hidup, musibah, bencana. Ya, bencana enggak, tapi ujian hidup kita alami kan. Ujian hidup enggak, susah rezeki, hutang bejibun banyak, ya kan? Sabar. Ya, karena sabar itu pahalanya kan saya berkali-kali menyampaikan unlimited, tidak ada hitungan. Inna wa'da haqqun, sungguhnya janji Allah itu benar. Ingatlah janji Allah itu benar, beda dengan janjinya para calon-calon wali kota, calon bupati, calon gubernur. Itu janji yang paling enak. Pokoknya kalau saya jadi ini, saya ini. Kalau saya jadi ini, saya ini. Ya makanya ada pilkada, ada pilkabe Pak, harus diingat tuh. Kalau pilkab lupa jadi, kalau pilkada jadi lupa. Nah, bedanya di situ. Ya. Nah, makanya tapi janji Allah itu hak, pasti. Orang beriman surga, orang kafir neraka, itu pasti. Setelah sabar, apa yang Allah perintahkan? Wastaghfir, minta ampun, istighfarlah. Astagfirullahaladzim. Lizambik, untuk dosamu. Nabi aja diminta istighfar, apalagi kita yang banyak dosa begini. Ya, tanya di antara kita, ada nggak yang nggak punya dosa, Pak? Ada nggak di antara kita yang nggak punya dosa? Ya Allah, kayaknya
Saya yang paling banyak dosanya ya. Ya, banyak ngomong banyak dosa. Masya Allah. Kan nggak ada yang nggak punya dosa. Wasabbih, bertasbihlah kepada Allah. Bihamdi rabbika, dengan memuji Allah. Kapan? Bil asi wal ibkar. Ini sore dan pagi hari. Sore itu waktu asar, ibkar subuh. Itu. Ya. Makanya disunahkan kita membaca tadi yang Haji kan, baca sebelum qomat subuh itu ada zikir. Ini para habaib, para ulama itu populer ya. 100, kalau bisa 100 kali sebenarnya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu ada semua tuh kan. Subhanallah wa bihamdi, ya kan? Memuji Allah, bertasbih lalu memuji Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, maha suci engkau ya Allah, lagi maha agung. Astaghfirullahalazim, ampuni hamba ya Allah, kau maha agung. Itu minimal 100 kali Pak. Kalau kita subuh keliling itu sudah populer di masjid-masjid mewiridkan itu. Ya di daerah-daerah Depok. Kalau di Ciputat kemarin belum ada, berarti belum paham. Ini amalan sunnah nih. Ya, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali, dosanya dilebur sebanyak buih di lautan. Hajatnya dikabulkan, rezekinya dilancarkan, sehat walafiat. Kalau bisa 100 kali, Bang. Ya. Nah, kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, jarak antara azan qomat subuh itu bisa setengah jam, Pak. Coba deh. Antara azan pertama, azan kedua bisa 1 jam. Jadi kalau di sana itu ada 2 kali azan. Azan pertama untuk bangunin tahajud, azan kedua untuk bangunin sholat subuh. Alhamdulillah Az-Zikra tuh peninggalan Al-Mursyid Arifin sudah melakukan itu Pak, azan 2 kali. Tapi sebelumnya edukasi dulu, menyampaikan. Dulu kan masih zaman pakai surat. Jadi masjid-masjid sekitar, masyarakat, edukasi. Nanti akan azan 2 kali, jangan kaget. Azan pertama bangunin tahajud sekitar 1 jam sebelum subuh. Kalau subuh jam 4 berarti jam 3. Azan itu pertama tuh Pak. Jangan kaget. Sama sholat khairun minan naum juga. Azan kedua untuk sholat. Awalnya dulu umroh saya pertama Pak, umroh pertama nih. Kaget. Waktu itu kan, ini udah azan subuh. Paling jam buru-buru kita ke masjid. Lah, kok belum ada sholat subuh? Berarti azan pertama itu Pak. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi udah biasa. Dan itu sunnah yang ditinggalkan. Ya, makanya kapan kita lakukan ini ya? Saya pengen melakukan, cuma masih jaga-jaga diri gitu. Khawatir ntar, ini aliran apa nanti nih? Ini Qalbun Salim aliran apa? Kok azan 2 kali? Padahal itu azan sunnah. Azan pertama bangunin tahajud, azan kedua bangunin sholat subuh. Gitu, Pak. Cuma kalau kita lakukan memang harus pelan-pelan sih ya. Di Az-Zikra udah biasa. Azan 2 kali. Jadi kalau Bapak nanti umroh haji itu jangan kaget ya. Coba Bapak haji yang tanya ada. Azan 2 kali kan? Iya 2 kali aja. Iya, Masya Allah. Supaya kita bangun tahajud maksudnya. Bangunin tahajud yang pertama. Hah? Kenapa? Ya 1 jam lah. 1 jam sebelum subuh. 1 jam. Misalnya kalau sekarang jam 4 subuhnya ya jam 3. Kalau setengah 5 ya setengah 4. Cuma salahnya orang takutnya dikatakan aliran baru nantinya, ya kan ya? Ini aliran sesat, ini ajaran begini, nggak usah. Orang-orang pada ngomel lagi, pada datang kita dimarah-marahin muazin. Apa-apa lu jam segini udah ajan lo, belum subuh juga. Padahal sunnah ajan bangunin tahajud, bukan ajan untuk sholat subuh Pak. Ya coba, makanya balikin aja kalau yang nanti. Itu udah haji belum umroh? Udah. Ajan bermana? Oh iya 2 kali. Iya begitu. Hadisnya ada Pak, nanti saya hadis Bukhari itu sunnah, hadis Bukhari. Sama dengan kalau kita kan azan 2 kali hari Jumat ya, itu Khalifah Utsman. Nabi nggak ada, zaman Nabi nggak ada Pak. Itu setelah Khalifah Utsman. Kenapa? Karena waktu itu jamaah mulai banyak jamaah tuh, umat Islam mulai banyak. Kalau azan 1 kali langsung sholat Jumat, kasihan yang jauh-jauh kan dulu kan kendaraan cuma onta, jalan kaki kan, supaya berjamaah sholat Jumat. Bagaimana? Akhirnya istihad sahabat Utsman bin Affan waktu itu beristihad, azan 2 kali aja kita. Sama seperti kalau azan 2 kali itu hadis sahih Pak, yang 2 kali. Kalau azan 2 kali ini istihadnya sahabat. Tapi kan alaikum bisunnati wa sunnatul
ikuti sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Ya, kalau kita ini biasa aja 2 kali, tapi di kalangan-kalangan masjid Muhammadiyah atau di kantor-kantor di Jakarta itu azan 1 kali, ya nggak apa-apa. Namanya di kantor kan orangnya dekat gitu ya. Jadi boleh azan sekali boleh, azan 2 kali boleh. Tapi kalau yang ditinggalin sekarang azan 2 kali subuh, yang belum populer ya. Nanti insya Allah dipopulerkan oleh Qalbun Salim dah, insya Allah dimulai ya. Setiap zikir aja azannya. Cuma nanti kaget juga. Nanti mau diumumin dulu ya, diumumin dulu. Kita kasih hadisnya bahwa sunnah azan 2 kali, azan tahajud dan azan. Nah, maksudnya itu setelah azan 2 kali, sekali itu kita baca ini. Kalau waktu kita, nah kalau di sana antara azan dan qomat itu setengah jam. Qalbun Salim masih 5 menit ya, kita masih 5 menit ya. Supaya apa? Supaya baca doa ini Pak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ini zikir di waktu pagi dan di waktu sore hari ya. Kemudian ayat 56. Nah, baru 56 nih ya. Innal ladzi yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum. Sesungguhnya orang-orang yang berdebat, orang-orang yang berdebat fi ayatillah tentang ayat-ayat Allah, bighairi sultanin tanpa alasan yang jelas, atahum yang telah datang kepada mereka, in fi sudurihim tidak ada di dalam dada mereka, hati mereka, illa kibrun, kesombongan, mahum bibalighi, yang mereka tidak mampu mencapainya. Fasta'idz billah, mintalah engkau ya Muhammad perlindungan kepada Allah. Innahu, sesungguhnya dia Allah, was-sami'ul basir, maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kalau misalnya kita ini ketemu sama orang yang ngajak berdebat tentang Al-Quran, ya contohnya nih orang Ahmadiyah berdebat Khatamun Nabiyyin, itu artinya adalah cincin. Jadi Nabi Muhammad tuh punya cincin katanya. Berarti ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Dan di dalam Al-Quran tidak ada kalimat Muhammad, yang ada Ahmad ya kan ya. Berarti nabi terakhir itu Ahmad. Kata orang Ahmadiyah berdebat sama kita, kalau kita tidak bisa, serahkan kepada ahlinya. Yaitu orang berdebat yang aneh itu. Karena dia menerjemahkannya, menafsirkan Al-Quran itu hanya sekedar dengan akalnya, hanya terjemahnya. Makanya ada tafsir Al-Quran agar kita lebih paham. Ya Pak ya. Nah kan, nah saya ini makin tafsir namanya itu. Ada 3 tafsir kalau pengen tahu, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir Munir, dan juga tafsir Departemen Agama. Bahkan kalau hari Kamis saya bikin makalah itu ya, itu setiap